Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tema apa? Oh iya, apa yang harus dikenali saat ta'aruf? Insya Allah sebelumnya, izinkan saya untuk membuka kajian ini dengan membacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya, kalau ada yang ingin diinterupsi silakan diketik saja langsung biar saya bisa baca apa yang ingin disampaikan. Oke. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Gilang Pangestu. Insyaallah akan jadi pemateri pada pagi ini. Bagi teman-teman yang belum mengenal saya adalah pendiri dari tim Abdillah Family, yang mana sudah menyelenggarakan banyak program-program pengajian seperti ini. Di antaranya yang paling banyak pesertanya adalah sekolah pernikah online, kemudian ada sesi tukar CV Ta'aruf, ada daurah sirah nabawiyah online, kemudian ada program belajar sholat, ada program belajar saum, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kami bisa terus mengembangkan banyak program agar bisa teman-teman mendapatkan manfaat dari yang bisa diterima di rumah. Karena banyak orang yang pergi kajian, namun sedikit waktu untuk bertanya jawab dengan pematerinya. Mudah-mudahan dengan kajian seperti ini, tanya jawabnya bisa lebih dibalas dengan lebih utuh. Baik, sebelum kita masuk materi, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu kenapa kita penting untuk mengetahui ta'aruf itu harus apa yang didapatkan dari seseorang yang ingin menikah, apa saja yang harus diketahui ketika mereka ingin berkenalan. Maka sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu kota Mekah mungkin penduduknya hanya sekitar 3.000 orang ya. Ini prediksi saya. Mungkin tidak sampai 10.000 orang. Karena sewaktu Fathu Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Selesai Fathu Mekah, pasukan dari Mekah hanya bertambah 2.000 orang saja. Berarti prediksi saya penduduk Mekah itu mungkin hanya 4.000, ya sekitar 4.000, 5.000 orang penduduk saja. Kita teman-teman di satu kelurahan itu rasanya sudah lebih dari 5.000 orang. Satu RT itu 250 orang, satu RW itu 2.500 orang. Iya, berarti ya 2.500 orang ditambah yang tinggal sementara bisa sampai ke 4.000 orang. Berarti pada zaman Rasulullah, besarnya kota Mekah ibarat 2 RW sekarang ya. 2 RW sekarang itu ya kecil. Makanya kenapa pada zaman tersebut juga belum ada sosial media, belum ada media massa seperti TV, mungkin ini ya yang online seperti Facebook, Twitter, atau belum ada internet, belum ada media massa yang banyak, belum ada sekolah-sekolah yang
banyak seperti sekarang. Penduduk Kota Bandung ada 3 juta orang. Berarti 5.000 banding 3 juta itu jauh sekali. Makanya kenapa ta'aruf itu menjadi penting, karena sekarang seseorang itu bisa benar-benar berbeda dari orang tuanya, bisa berbeda dari tetangganya, karena sudah banyak sekali berseliweran sosial media atau ya pergaulan yang memang jauh dari keluarga. Kalau pada zaman Rasulullah, seorang anak itu biasanya sangat mirip dengan orang tuanya. Pemahamannya, sifatnya, pola pikirnya, dan juga sudah dikenali oleh tetangga-tetangganya. Kan tadi ya, kota Mekah saja penduduknya mungkin sekitar 5.000 penduduk saja. Oh ya, tidak ada mic-nya karena kan ini saya sedang memateri ya. Jadi kalau nanti saya buka sesi pertanyaan, mudah-mudahan bisa dibuka mic-nya. Suara Ustadznya nggak kedengaran. Baik, saya dekatkan mikrofonnya ke sini. Mudah-mudahan sudah terdengar. Kalau saya menggunakan mikrofon eksternal, jadi keras sekali suara saya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, sampai mana tadi? Oh ya, jadi di kota Mekah, seseorang jika ingin menikah, maka perempuan yang ingin dinikahinya bisa dilihat dari keluarganya seperti apa. Misalkan keluarga Bani Adi. Bani Adi itu keluarganya Umar bin Khattab, dan memang sifat-sifat dari ketegasan itu ada di Bani Adi, sehingga mudah sekali untuk ditebak bahwa seorang yang dari keturunan Bani Adi, kabilah Bani Adi, itu adalah orang-orang yang tegas. Misalkan keturunan Bani Umayyah, itu adalah keluarganya Utsman bin Affan. Maka bisa ditebak bahwa keluarga Bani Umayyah itu adalah orang-orang kaya, saudagar-saudagar yang biasa berdagang, biasa memanajemen perekonomian, jual beli. Makanya kenapa tadi ya, ta'aruf pada zaman Rasulullah itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu sulit-sulit, karena tadi pernikahannya dengan tetangga, dengan keluarga-keluarga dekat, dan sudah banyak dikenali baik dari keluarganya, tidak ada interaksi dengan dunia luar yang begitu banyak. Kalau sekarang kita sama orang tua pemahamannya bisa beda jauh, sama teman-teman bisa beda jauh, pindah pengajian beda lagi pola pikirnya. Makanya kenapa ta'aruf bisa menjadi begitu penting. Pertama-tama, apa saja yang harus dikenali saat ta'aruf? Sejatinya sebanyak mungkin ya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa ta'aruf dalam Islam tuh ya ketemu doang, yang sebentar, yang kemudian sekedar tahu garis besaran umumnya, sehingga saat menikah itu kata orang ibarat menikah dengan kucing dalam karung, dengan seseorang yang identitasnya tidak jelas. Maka itu adalah hal yang keliru, karena sejatinya ta'aruf sendiri artinya adalah dari kata arafa, yang kalau ta'aruf artinya saling mengenal. Jadi huruf ta di situ bermakna saling. Makanya kenapa saat ta'aruf, saat ada upaya saling mengenal, itu benar-benar kenal, bukan kenal yang bercanda, bukan kenal yang ya pura-pura kenal. Enggak seperti itu. Karena pernikahan itu adalah hal yang sangat serius, yang teman-teman tuh bisa jadi lebih lama hidupnya dengan pasangan dibandingkan dengan orang tua sendiri. Kalau teman-teman perempuan, maka teman-teman akan dipimpin oleh laki-laki mungkin 40 tahun sisa umur hidup. Maka jangan sampai salah memilih pasangan dengan ta'aruf yang tidak, malah justru tidak sesuai dengan syariat. Dikira ta'aruf itu tidak kenal, cuman pura-pura kenal doang, padahal aslinya adalah ta'aruf itu seharusnya benar-benar kita kenal dengan pasangan kita. Mungkin istilahnya kalau dalam bahasa syariat itu sekufu, kafa. Jadi harus setara dalam banyak hal, khususnya dalam prinsip hidup, dalam pemikiran. Jadi saya sedikit cerita dulu ya.
Dulu sewaktu saya menikah dengan istri saya, kami tidak perkenalan begitu banyak terhadap makanan. Saya tahu istri saya mungkin suka melon, istri saya tahu saya suka makanan yang kuah-kuah mungkin ya. Tapi ternyata setelah menikah, saya tuh hampir setiap hari makan soto Madura. Ternyata istri saya tidak suka soto Madura. Itu bulan-bulan pertama pernikahan, rasanya hidup saya hambar sekali, tidak memakan makanan favorit saya. Nah, begitu pula istri saya, suka makanan-makanan yang pedas, yang tidak berkuah. Nah, itu juga menjadi konflik dalam rumah tangga. Ternyata hal sepele urusan makanan, itu selama berbulan-bulan menyakitkan. Harus dikompromikan. Alhamdulillah, berjalan waktu ditemukan makanan-makanan yang sama-sama disukai. Jadi hal sepele seperti makanan ternyata bisa menjadi suatu tantangan bagi kami untuk menyatukannya. Makanya kenapa sebenarnya saat ta'aruf sebanyak mungkin yang harus dikenal itu perkara-perkara makanan itu kan bukan prinsip, apalagi hal-hal yang sifatnya prinsip. Baik, insya Allah kita langsung masuk ke materi intinya. Apa saja yang harus dikenali? Maka saya akan mengumpulkan dari banyak biodata ta'aruf yang saya terima dari teman-teman ketika sesi tukar CV ta'aruf, dan saya lihat ada setidaknya 7 hal yang harus kita ketahui saat menikah, yang ini tuh memang dirasa prinsip dari ini ya, saat ta'aruf, yang kalau kita tidak mengetahuinya maka akan sangat bermasalah. Pertama, tentu adalah tampak tubuh, wujud dari tubuh orang tersebut. Kalau perempuan melihat laki-lakinya, kalau laki-laki tentu melihat perempuannya. Ketika dulu ada sahabat Nabi yang ingin menikah, kemudian bercerita pada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah melihat orang tersebut? Maka laki-laki tersebut menjawab, belum. Maka Rasulullah menjawab, pergilah untuk melihat perempuan tersebut, dicari apakah ada sesuatu yang tertarik bagimu untuk menikahinya. Maka orang sahabat Nabi tersebut pergi ke perempuan tersebut, dan ini ya, dilihat mukanya seperti apa, rupa bentuk tubuhnya seperti apa, apakah dia menyukainya atau tidak. Baru setelah seperti itu Rasulullah mendukung pernikahan sahabat Nabi tersebut. Atau misalkan Umar bin Khattab yang punya anak menikah dengan penjual susu yang jujur, yang mungkin teman-teman sudah masyhur ceritanya, sudah mengetahui ibunya kehilangan suaminya dan hanya bisa menjual susu yang sedikit. Sempat ditawari oleh ibunya untuk menambahkan air, ternyata anak perempuannya tidak mau, karenanya andaikan Umar tidak melihat, maka Allah Maha melihat. Umar yang mendengar perbincangan anak dan orang tua tersebut, akhirnya membawa anaknya untuk menikahkan perempuan penjual susu tadi. Maka didatangi rumahnya, dilihat perempuannya, dilihat wajahnya, bahkan hal-hal yang bukan aurat darinya seperti tangannya. Maka itu setelah dilihat barulah setelah ada ketertarikan maka bisa dilanjutkan pernikahan. Oke, kemudian yang kedua, selain bentuk tubuhnya, maka ada biodata secara umum ya. Biodata secara umum itu ada ya seperti nama, tempat belajar Islam, tempat tanggal lahir, status anak-anak keberapa, kemudian misalkan bahasa yang dikuasai, tempat tinggal sekarang, sifat utama. Misalkan sifat utama tuh kalau dalam psikologis
dijelaskan paling tidak ada 4 ini ya, 4 kecenderungan sifat. Ada koleris. Koleris itu adalah sifat orang yang kepemimpinan. Mungkin kalau di antara sahabat Nabi, yang kepemimpinan itu adalah Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Cuman ternyata Rasulullah sangat jeli melihat perbedaan antara Khalid bin Walid dengan Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab, dia kepemimpinan yang cenderung memimpin untuk membangun. Makanya kenapa Umar bin Khattab ditempatkan di tempat-tempat seperti pengadilan. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, diangkat oleh umat muslimin jadi khilafah. Kemudian jadi khalifah, maaf. Kemudian Umar bin Khattab tuh di Madinah banyak istilahnya mengatur sesuatu. Kalau Khalid bin Walid itu kepemimpinan untuk menyerang, untuk menghancurkan. Makanya kenapa dia dipimpin jadi jenderal perang. Jadi harus jeli. Kepemimpinan pun, kepemimpinan seperti apa yang harus dikenali. Rasulullah sangat mengenali baik sahabatnya dan menempatkan sahabatnya di posisi-posisi terbaik mereka. Seperti misalkan Abdurrahman bin Auf yang diposisikan untuk manajemen harta. Karena memang dia ahlinya dalam bidang manajemen harta. Misalkan Amr bin As itu diposisikan di posisi kepemimpinan, delegasi. Karena memang dia ahlinya di situ. Jadi memang teman-teman juga saat menikah dilihat dengan siapa teman-teman menikah, apa sifat-sifat yang mendominasi dia. Tadi itu koleris. Kalau berikutnya misalkan sanguinis. Sanguinis itu sifat-sifat yang ceria. Sifat-sifat yang ekstrovert, banyak berbicara, ramah. Mungkin juga efek sampingnya kadang malas. Tapi pada dasarnya adalah orang yang ceria, yang ingin senang jadi pusat perhatian, bukan dalam kepemimpinan, tapi dalam membuat pertemanan misalkan ya, kalau kita melihatnya ramah. Ini juga harus dilihat. Kemudian ada sifat lain itu misalkan seperti melankolis. Melankolis itu adalah orang yang, bagaimana saya menjelaskannya? Melankolis itu orang yang rajin, diam-diam tapi rajin. Dan juga katanya perasa. Jadi harus dikenali apakah benar teman itu perasa. Misalkan seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dia orangnya rapih sekali, rajin sekali dalam hal memanajemen, bahkan sampai ke pakaiannya. Jadi pakaiannya selalu rapi, pakaiannya selalu yang terbaik. Ketika Rasulullah sedang di suatu ruangan, ada yang datang, maka ditanya siapa? Abu Bakar. Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk. Ketika ditanya siapa? Ada Umar, maka Rasulullah mengizinkan Umar masuk. Tapi ketika ditanya yang datang berikutnya siapa? Ternyata Utsman bin Affan. Rasulullah memperbaiki dulu posisi tubuhnya, memperbaiki pakaiannya, baru mengizinkan Utsman masuk. Jadi memang ada orang yang nyaman, hidup rapih seperti itu, namun juga harus dihargai sifat perasaannya. Kemudian ada sifat seperti flegmatis. Flegmatis itu sifat orang yang suka kedamaian, tidak suka konflik, suka ketenangan. Jadi memang tidak suka perhatian, tidak suka masalah. Orang yang tenang, orang yang, kalau kita mungkin ini ya, karyawan yang baik lah. Jadi dia bisa mengikuti arahan kepemimpinan tanpa banyak bicara, tanpa banyak tanpa banyak kemauan, tanpa banyak protes. Itu orang-orang yang flegmatis, suka kedamaian. Ya, tapi tadi mungkin kurang inisiatif. Tapi intinya dia adalah orang yang suka kedamaian dan tidak banyak mau. Itu contoh sifat utama yang harus dikenali. Kemudian ada misalkan pendidikan. Karena teman-teman jangan sampai nanti setelah menikah itu tidak ada kesamaan yang bisa jadi teman-teman itu punya topik pembicaraan dengan pasangannya. Misalkan kalau orang yang sama-sama sibuk dalam dunia agama ini ya, Islam yang mendalam, yang bukan hanya fardu ain tapi sampai ke
hal-hal detail yang tidak fardu ain, jadi sekedar fardu kifayah saja untuk diketahui. Misalkan kalau saya suka berbicara masalah gerakan dakwah Islam, tentang sejarah-sejarah Islam, maka dengan istri saya bisa bercerita banyak karena istri saya juga menyukai hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan teman-teman misalkan senang berbicara masalah kesehatan, tentang masalah manajemen apa ya, misalkan jual beli atau misalkan manajemen makanan, maka punya teman-teman yang pendidikannya atau setidaknya ini ya apa yang dipikirkannya, apa yang ia minatinya itu juga sangat penting. Kemudian ada misalkan yang berikutnya adalah tadi ya tampak badan, bukan hanya tampak saja tapi sampai ke postur tubuh, apakah dia itu kegendutan atau misalkan terlalu kurus atau misalkan ya kurang perawatan kulit, itu juga teman-teman layaknya harus diketahui karena jangan sampai hal-hal seperti itu jadi masalah setelah menikah. Disadari apakah teman-teman bisa ini ya melayani suami ya. Ini misalkan perempuan semua ya isi kajiannya ya. Maka apakah teman-teman bisa melayani suami dengan optimal bila suaminya misalkan berat badannya berlebih misalkan atau berat badannya kurang. Karena jangan sampai kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang berbeda dari fisik tersebut membuat teman-teman tidak menjadi pasangan yang terbaik bagi suaminya. Begitu. Kemudian misalkan yang diketahui adalah resus. Resus itu kalau jadi ada golongan darah, ada resus ya. Kalau misalkan teman-teman tahu penyakit ini enggak? Istilahnya itu bayi kuning. Bayi kuning itu misalkan perempuan dia resusnya negatif, jarang di Indonesia jarang, banyaknya di luar negeri. Kemudian suaminya itu resusnya positif. Maka kalau seperti itu, singkatnya dia hanya kemungkinan besar punya anak maksimal 1. Itu pun resiko kegugurannya tinggi. Jadi anak-anak berikutnya akan kuning dan keguguran. Makanya kenapa hal-hal yang seperti resus, seperti golongan darah, baiknya diketahui sebelum menikah. Walaupun umumnya orang Indonesia resusnya positif, tapi ada yang resusnya negatif. Kemudian ada misalkan yang harus diketahui itu kegiatan utama sehari-hari. Misalkan saya tidak berbicara ini ya, apakah perempuan itu bagaimana syariat Islam mengatur perempuan bekerja, tapi hal-hal seperti pekerjaan itu juga harus diketahui. Misalkan kegiatan seharinya adalah perempuan tersebut sebagai bidan, maka harus dijelaskan kepada suaminya bahwa dia bidan dan dia ingin terus menjadi bidan sebagai jasa. Karena bidan itu kan fardu kifayah muslimah ya. Harus ada muslimah yang menjadi bidan supaya perempuan-perempuan muslimah tidak menampakkan auratnya pada laki-laki yang gorib, yang ajnabi. Maka itu harus diketahui. Sampai mana tadi? Kemudian tadi ada misalkan hafalan Quran. Hafalan Quran itu menunjukkan komitmen seseorang pada Islam sudah sejauh mana. Karena kalau orang yang komitmennya tinggi, insya Allah punya hafalan Quran yang tidak sedikit. Kalau misalkan hafalan Qurannya sedikit, bacaan Qurannya masih berantakan, maka dijamin dia sebenarnya belum hijrah begitu lama. Karena orang yang serius hijrah, pasti mendekatkan diri pada sumber utama ilmu dalam Islam, yaitu Al-Quran, baik dengan dibaca, dipahami, ditadaburi, dan juga dihafalkan. Jadi, mohon diperhatikan saat nanti ta'aruf, ditanya hafalan Qurannya berapa banyak. Kemudian ada cita-cita yang sedang dikejar. Itu harus diketahui ya. Karena apa yang misalkan apa yang dikejar dalam hidup,
apa yang dikejar dalam hidup, cita-cita itu adalah hal yang sangat prinsip untuk diketahui supaya kita tahu arahan tujuan dia hidup itu untuk apa. Misalkan yang cita-citanya ingin membuat panti bayi, misalkan. Ada yang ingin cita-citanya untuk hafal Quran 30 juz. Ada yang cita-citanya misalkan ingin membuat ini misalkan toko baju, bukan toko baju, itu bukan cita-cita. Cita-citanya misalkan ingin menjadi membuat sekolah, membuat lembaga-lembaga pendidikan. Cita-cita seperti itu harus diketahui supaya nanti saat menikah bisa saling bahu-membahu dalam pernikahan. Jangan sampai suami ingin fokus misalkan ke bahasa Arab, istri ingin fokus ke hal yang jauh dari itu, maka hal itu nanti jadi nggak sinkron, terlalu jauh misalkan cita-citanya, bisa jadi buruk kerjasamanya. Dan syukur-syukur cita-citanya masih sama-sama baik. Bagaimana kalau cita-citanya jauh dari syariat Islam? Misalkan cita-citanya ingin ini kerja di bank konvensional, misalkan, atau cita-citanya ingin punya kendaraan yang luar biasa mahal, luar biasa mewah, itu kan sebenarnya sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan, maka itu sudah jadi indikasi buruk terbaik. Kemudian misalkan yang citanya adalah hobi di waktu luang. Hobi di waktu luang itu menunjukkan bagaimana dia memanfaatkan waktunya. Jangan sampai hobinya itu adalah hobi-hobi yang dipastikan jatuh. Oke. Ya, apa sudah ini ya, baik-baik saja. Oke, kita balik lagi ke materi. Maaf ya teman-teman, ternyata jatuh HP-nya. Insya Allah nanti saya bagikan ya materinya di grup. Kemudian ada setelah tadi ya, hobi waktu luang, itu juga ada prinsip hidup secara umum. Misalkan kalau prinsip hidup saya yang saya pegang itu al-adab qoblal ilm wal ilm qoblal amal. Adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal. Dari prinsip hidup ini tergambarkan bahwa misalkan kalau saya itu mementingkan adab dibandingkan ilmu, dan mementingkan ilmu dibandingkan dengan amal. Dan memang itu prinsip yang sesuai para ulama ajarkan, termasuk para tabi'ut tabi'in, para sahabat Nabi tampilkan bahwa al-adab itu qoblal ilmu, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Jadi teman-teman yang jangan dibuat-buat ya prinsip hidup ya, harus memang sebenarnya apa prinsip hidup saya gitu kan, yang kalau disingkat dalam kalimat yang ringkas itu seperti apa. Kemudian ada sejarah pribadi. Sejarah pribadi secara umum itu dari kecil teman-teman harus kenali dari ini calon pasangan seperti apa orang tersebut, sekolahnya, lahirnya, karena sedikit banyak itu sangat mempengaruhi orang tersebut itu seperti apa. Kemudian ada sejarah keluarga, itu juga sama. Karena gini teman-teman, bahwa dalam Islam, Rasulullah itu menjelaskan kepada kita seseorang itu dinikahi karena 4 hal. Rupanya, kecantikannya, kemudian ada hartanya, ada agamanya, dan ada nasabnya, ada keluarganya. Karena memang baik buruknya keluarga sedikit banyaknya akan mempengaruhi orang tersebut. Walaupun memang tidak mutlak orang dari keluarga yang tidak baik orang tersebut akan tidak baik, tapi pada umumnya
ada percikan-percikan sifat-sifat yang tertular dari keluarga terhadap orang tersebut. Kemudian ada amal ibadah harian. Bagaimana sholat wajibnya, bacaan Qur'annya, bagaimana dia mengisi majelis-majelis ilmu itu seperti apa. Misalkan ikut kajian apa gitu kan, itu harus diketahui saum sunnahnya, misalkan sholat-sholat sunnahnya. Kemudian ada yang harus diketahui itu tadi visi misi keluarga, itu harus detail seperti apa dia akan membangun keluarga harus diketahui. Kemudian yang terakhir yang harus diketahui dari calon pasangan adalah kriteria calon pasangan itu sendiri. Misalkan teman-teman di sini semua perempuan, maka harus mengetahui, jangan sekedar teman-teman tahu laki-laki itu seperti apa, tapi teman-teman juga harus tahu laki-laki itu ingin calon pasangan itu ingin perempuan yang seperti apa. Jadi ditanya balik terhadap apa yang dia mau. Jadi supaya gini ya, bisa jadi perempuan senang dengan laki-lakinya, tapi laki-lakinya tidak senang dengan perempuannya. Itu juga jadi masalah. Baik, sudah cukup lama kita kajiannya. Yang ingin bertanya ditulis saja. Mungkin tidak bisa banyak, kalau ingin banyak nanti di grup WhatsApp. Atau ya sudah ya, kita di grup WhatsApp saja supaya nanti bisa lebih leluasa. Silakan teman-teman. Saya insya Allah ada waktu sampai jam 7 untuk menerima teman-teman bertanya. Nanti setelah jam 7 akan saya jawab sebisa saya jawab. Terima kasih atas partisipasinya pada kesempatan pagi kali ini. Insya Allah akan saya bagikan di grup apa-apa saja yang harus teman-teman kenali dari calon pasangan, termasuk tadi ya, apa saja yang pasangan tersebut ingin kenali dari teman-teman. Mudah-mudahan jelas. Sedikit kajian singkat pada pagi kali ini. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Insya Allah nanti ini ya, kajian ini tuh saya rekam. Nanti akan saya bagikan di grup bagi teman-teman yang belum menyimak dari awal. Walaupun nanti tetap akan saya bagikan apa saja yang harus teman-teman kenali dari calon pasangan. Kalau murabi saya mengajarkan kepada saya bahwa kenalan saat ta'aruf itu jangan terlalu sebentar. Mungkin 10 hari, 10 hari itu, ya nggak harus 10 hari berurutan, tapi kalau dihitung-hitung total-total 10 hari duduk bertamu. Nah, jadi jodoh itu bukan hanya pasti bertemu, tapi juga pasti bertamu. Makanya kenapa kalau misalkan ada ikhwan yang ingin melamar teman-teman, minta ia bertamu 10 kali misalkan, tentu jangan bermesra-mesraan ya, tapi berkenalan ayah dari teman-teman di rumah untuk interogasi siapa yang ingin menikah dengan teman-teman. Begitu yang benar dari Allah, yang saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.